Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 43-44. Ye Guan, Nalan Jia dan Xiao Ge berjalan ke samping dan duduk. Ketiganya melihat ke kejauhan. Tunggu Sun Xiong. Namun, 1 jam telah berlalu dan Sun Xiong masih belum muncul. Wajah mereka bertiga menjadi sedikit jelek. Saat ini, Xiao Ge tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir, jika kamu menyerah secara sukarela di sini, Akademi akan menjemputmu. Oleh karena itu, dia akan baik-baik saja." Ye Guan mengangguk sedikit di kejauhan. Meski bersama Sun Xiong tidak banyak berkomunikasi, namun ia tetap berharap pihak lain bisa melewati level ini. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari tempat yang sama. Namun, saat menjelang senja, Sun Xiong masih belum muncul. Namun, orang-orang dari negara bagian lain muncul. Setelah mereka tiba di sini, sekitar 20 orang datang satu demi satu. Saat ini, hanya tersisa setengah jam sebelum penilaian berakhir. Di samping Ye Guan, Xiao Ge memandang pria berpakaian abu-abu di kejauhan. Ini dari Yongzhou, seorang jenius dari Yongzhou, bernama Junmu. Ye Guan memandang Junmu, yang tiba di sini sebelum mereka. Saat ini, Junmu sepertinya memperhatikan tatapan Ye Guan, dan menatapnya, lalu menyeringai. Ye Guan juga sedikit tersenyum. Keduanya menyapa. Pada saat ini, Xiao Ge berkata lagi, "Saya menghitung, ada orang dari 19 negara bagian di sini. Jika tidak ada seorang pun dari negara bagian baru yang datang, maka 19 negara bagian akan bersaing untuk 10 tempat." Ye Guan mengangguk sedikit. Dia melihat ke arah akhir dari dataran di kejauhan, dan tidak ada seorang pun yang muncul di sana lagi. Pada saat ini, Luo Zhaoqi tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Ketika mereka melihat pengunjung itu, semua orang tahu bahwa ujian seni bela diri putaran kedua telah berakhir. Saat ini, Xiao Ge tiba-tiba menunjuk ke kejauhan. "Lihat, Ye Guan." Menoleh dan melihat ke kejauhan, di ujung dataran, seorang pria sedang berlari ke sisi ini, berlari sangat kencang. Wajah pria itu pucat, tangan kanannya menutupi perutnya, dan darah mengucur dari ujung jarinya. Semua orang memandang pria yang berlari mendekat dan tidak berkata apa-apa. Luo Zhaoqi memandang pria itu dan tidak berkata apa-apa. Di bawah tatapan semua orang, pria itu berlari ke arah Luo Zhaoqi. Dia menyeringai, senyumnya sangat pucat. Aku tidak terlambat, kan?" Luo Zhaoqi berkata dengan tenang, "Aku terlambat." Pria itu tertegun, hidup, lalu tersenyum pahit. Saat ini, Luo Zhaoqi tiba-tiba berkata, "Namun, kita bisa membuat pengecualian." Semua orang tertegun sejenak, lalu mengerti. Faktanya, terlambat atau tidak hanyalah sepatah kata dari Luo Zhaoqi. Tapi Luo Zhaoqi bersedia memberi orang ini kesempatan. Mendengar ini, pria itu dengan cepat membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih, Kepala Luo." Luo Zhaoqi tersenyum, lalu menoleh ke arah semua orang. Semuanya. Langkah selanjutnya adalah tingkat ketiga. Tingkat ketiga berbeda dari 2 tingkat sebelumnya. Level ketiga berbeda dari 2 level sebelumnya. Ini adalah pertarungan antar manusia. Sebuah pengingat untuk memilih bendera yang tepat.
Karena jika Anda memilih bendera yang salah dan lawan terlalu kuat, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk memilihnya. Untuk kedua kalinya. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat satu jari. Kamu punya waktu 1 malam untuk sembuh. Besok pagi, kamu akan dipindahkan ke hutan belantara, di mana orang-orang dari 360 negara bagian akan melihat rahmatmu. Ketika dia mengatakan ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan senyuman ini benar-benar menawan. Kali ini, selain para bos dari Akademi Zongzu yang menyaksikan pertempuran secara langsung, ada juga tetua Senge yang hebat, klan dari salah satu dari 6 keluarga besar di Tanah Suci. 6 keluarga besar di Tanah Suci, banyak orang di lapangan yang sedikit bingung. Jelas sekali, saya belum pernah mendengarnya. Luo Zhaoqi tersenyum dan berkata, wajar jika Anda belum pernah mendengarnya. 6 keluarga besar di Tanah Suci semuanya adalah keluarga kuno. Mereka telah diwarisi setidaknya selama puluhan juta tahun dan memiliki dasar yang sangat mendalam. Itu dapat dikatakan bahwa selain Guangxuan Universe, mereka adalah keluarga paling kuno. 6 keluarga paling kuat. Jika Anda dapat dipilih oleh mereka, itu akan menjadi peluang besar. Pada titik ini, dia melirik ke arah Nalan Jia. Akademi Tiongkok pasti hanya akan memilih 1 orang, dan jika dia dapat dipilih oleh 6 keluarga besar di Tanah Suci, itu akan menjadi peluang besar. Sumber daya di atas tidak sebanding dengan sumber daya di bawah. Semua orang di lapangan juga memahami kebenaran ini, dan mereka semua sangat bersemangat. Luo Zhaoqi tersenyum, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Semua orang duduk bersila di tanah, dengan kegembiraan di wajah mereka. Bikuge baru. Mereka melewati level kedua. Mereka yang bisa mencapai level ketiga bukanlah orang biasa-biasa saja. Ada lebih dari 1.000 orang, dan sekarang tersisa kurang dari 30 orang. Sungguh menakjubkan bisa datang jauh-jauh ke sini. Ye Guan dan mereka bertiga duduk bersama di sekitar api unggun. Ye Guan mengeluarkan seekor ayam dan mulai memanggangnya. Mereka belum mencapai titik di mana mereka tidak mau makan. Setelah beberapa saat, Ye Guan merobek kaki ayam dan menyerahkannya kepada Nalan Jia. Di bawah cahaya api, wajah cantik Nalan Jia tiba-tiba memiliki sedikit kembang api, dan itu sangat indah. Nalan Jia mengambil kaki ayam dan berkata, siapa yang akan kita lawan besok? Xiao Ge segera menatap Ye Guan. Sejujurnya, bersaing untuk posisi pertama adalah tekanan yang sangat besar. Itu King Zhu. Apalagi Zuofu pasti akan bersaing memperebutkan tempat pertama. Ye Guan tersenyum dan berkata, pertama. Petik 2. Nalan Jia menatap Ye Guan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum manis dan berkata, temani kamu. Xiao Ge berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu lakukan. Setelah meletakkan ayam itu, Ye Guan berbaring di atas batu di sampingnya, dengan miliknya tangan di atas bantalnya, memandangi bulan yang cerah di langit. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan. Saat ini, hembusan angin harum datang, dan Nalan Jia berbaring di sampingnya. Ye Guan menoleh untuk melihat Nalan Jia dan tersenyum sedikit. Nalan Jia tersenyum dan berkata, apa yang kamu tertawakan? Ye Guan berkata sambil tersenyum, tidak ada, aku hanya merasa senang. Nalan Jia berkata dengan lembut, aku juga, dan mengobrol. Beberapa kehidupan sehari-hari, beberapa kehidupan, beberapa masa depan. Setelah waktu yang tidak diketahui,
Bumi menjadi sunyi, bulan terang bersinar di langit dan langit dipenuhi bintang. Ye Guan menoleh untuk melihat Nalanjia di sampingnya. Ye Guan melepas jubahnya dan dengan lembut menutupi Nalanjia, lalu berbaring di sampingnya. Pada saat ini, Nalanjia mencondongkan tubuh ke arahnya, dan kemudian menyandarkan kepalanya di lengannya. Tubuh Ye Guan sedikit menegang, tapi segera kembali normal. Dia dengan lembut menghentikan Nalanjia dengan tangan kanannya, melihat keindahan di pelukannya, dan melihat bahwa ekspresinya tenang dan alami, hanya kehangatan. Ye Guan perlahan menutup matanya, lalu berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, apakah kamu sudah tidur?" Setelah beberapa saat, Xiao Ta berkata, "Tidak. Tidak perlu tidur." "Ya." Ye Guan sedikit bingung, "Mengapa?" Xiao Ta berkata, "Katakan sesuatu padaku." Ye Guan ragu-ragu, lalu berkata, "Tuan Ta, apakah klan Ye Ku adalah salah satu dari 6 klan di Tanah Suci?" Xiao Ta berkata, "Tidak." Ye Guan tertegun, dan kemudian berkata, "Tidak." Xiao Ta berkata, "Lebih kuat dari 6 suku di Tanah Suci. Sangat galak. Di alam semesta Guanxuan, mereka semua sangat galak. Jadi, kamu harus bekerja keras, mengerti?" Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata, jika aku bisa menjadi seperti saudari yang mengenakan rok polos itu. Sekuat apapun dia, apakah aku perlu takut pada klan Ye?" Xiao Ta berkata setelah terdiam lama, "Jika kamu bisa mencapai levelnya, menurutku klan Ye akan memberimu beberapa wajah." Guan berkata dengan lembut, "Saudari Sukun adalah pedang agung abadi. Tuan Ta, saya juga akan bekerja keras untuk menjadi pedang agung abadi." Xiao Ta. Petik 2. Keesokan harinya, kilatan perut ikan berwarna putih muncul di cakrawala. Di pegunungan, suara monster terdengar satu demi satu. Saatnya mulai bekerja. Di atas batu, Nalanjia perlahan membuka matanya, dia menatap Ye Guan yang berada di dekatnya. Fitur wajah Ye Guan tajam dan bersudut, dan dia sangat tampan. Sudut mulut Nalanjia sedikit terangkat, lalu dia perlahan duduk dan meregangkan tubuh. Saat ini, Ye Guan membuka matanya dan melihat kecantikan tiada taraf di depannya. Senyuman muncul di sudut mulut Ye Guan. Pada saat ini, sosok cantik tiba-tiba muncul di depan semua orang. Itu Luo Zhaoqi. Hari ini, Luo Zhaoqi berganti dengan gaun merah lebar. Dia memiliki sosok yang anggun, dia sudah sangat cantik dan terlihat lebih seksi jika dipadukan dengan gaun merah cerah ini. Luo Zhaoqi memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, tolong." Saat suaranya jatuh, susunan teleportasi tiba-tiba muncul di bawah kaki semua orang di lapangan. Susunan teleportasi diaktifkan, dan kemudian semua orang menghilang dalam sekejap mata. Saat dia muncul lagi, semua orang telah tiba di gurun. Ye Guan melihat ke kejauhan. Sekilas, dia melihat cakrawala tak berujung, dan 10.000 kaki jauhnya ada 10 bendera ditempatkan di sana. Setiap bendera berjarak ribuan kaki, sangat lebar. Bendera di tengahnya memiliki 2 karakter besar berlapis emas yang tertulis di atasnya. Pertama, mata semua orang langsung tertuju pada bendera nomor 1 ini. Penampilan pribadi berbeda. Saat ini, sebuah proyektor muncul di awan. Siaran langsung serentak di 360 negara bagian. Pada saat ini, di sebelah kanan semua orang, sebuah platform batu besar tiba-tiba muncul perlahan dari tanah.
Platform batu itu panjang dan lebarnya ribuan kaki, dan di atas platform batu itu, deretan meja dan kursi tiba-tiba muncul. Tempat observasi. Segera setelah itu, sekelompok orang muncul di platform batu. Kebanyakan dari mereka adalah siswa dan instruktur dari Akademi Guanxuan di alam atas, dan beberapa di antaranya adalah tetua dari keluarga besar dan sekte. Bagaimanapun, hanya mereka yang berstatus yang memenuhi syarat untuk datang ke sini dan menyaksikan pertarungan dari dekat. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lapangan, "Tolong undang kepala rumah sakit." Suara itu jatuh, dan seorang wanita tiba-tiba muncul di depan panggung tontonan selendang rambut dan sosok langsing dan montok dengan senyum tipis di wajahnya, sangat cantik. Kepala Akademi Guanxuan di alam atas, Zhao Su. Melihat wanita ini, Ye Guan langsung tercengang. Dia pernah melihat wanita ini sebelumnya. Ketika dia membunuh sesepuh sekte Xuantian hari itu, dia dihadang oleh seorang wanita, dan wanita itu adalah orang di depannya. Apakah ini kepala Akademi Guanxuan di alam atas? Ye Guan tiba-tiba bingung. Pada saat ini, wanita itu juga melihat ke arah Ye Guan. Saat dia melihat ke arah Ye Guan, dia berkedip, yang cukup lucu. Ye Guan terdiam. Dia tidak menyangka wanita ini sebenarnya adalah kepala Akademi Guanxuan. Mengapa pihak lain tidak mengungkapnya hari itu? Apakah karena dia berasal dari Akademi Guanxuan? Ye Guan memiliki keraguan di dalam hatinya. Pada saat ini, seorang lelaki tua dan seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di samping Zhao Su. Lelaki tua itu memiliki lencana emas di dada kirinya. Di lencana itu, ada tulisan kecil Guan. Orang ini tidak lain adalah Yuan Gu, yang berasal dari Akademi Guanxuan di Tiongkok. Di Tiongkok, dia termasuk dalam kelompok tetua dan merupakan sosok yang kuat. Begitu dia muncul, matanya langsung tertuju pada King Zhu Anmu. Wanita cantik di sebelahnya adalah tetua klan Senge, Li Wan. Begitu dia muncul, matanya langsung tertuju pada Nalanja. Dia juga menginginkan Anmu, tetapi dia tahu bahwa klan Senge tidak dapat bersaing dengan Akademi Guanxuan Tiongkok di dunia tengah. Setelah duduk, Zhao Su berkata sambil tersenyum, "Penatua Yuan, menurut aturan sebelumnya, tempat pertama dalam ujian seni bela diri harus terlebih dahulu masuk akademi kita untuk belajar selama jangka waktu tertentu, dan kemudian pergi ke dunia tengah Tiongkok. Tapi kali ini, Anda datang ke sini untuk menjemputnya secara langsung. Ini sangat mendesak." Yuan Gu mengangguk sedikit. "Ketua Zhao, kami benar-benar mendesak kali ini. Kami tidak sabar." Zhao Su sedikit terkejut. "Mengapa kamu tiba-tiba begitu cemas?" Pertarungan demi keberuntungan. Zhao Su menyipitkan matanya. "Apakah ini sudah dimulai?" Yuan Gu mengangguk, tampak serius. "Sudah dimulai." Zhao Su berkata dengan suara yang dalam, tekanannya besar. Yuan Gu tersenyum pahit. "Tidak hanya besar, tapi juga sangat besar. Jika tidak, mengapa kita begitu tidak sabar untuk membawa Anmu pergi?" Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Anmu di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Hanya dia yang bisa melakukan ini. Bersaing dengan orang-orang itu." Zhao Su berkata, "Ceritakan tentang orang-orang itu." Setelah hening beberapa saat, Yuan Gu berkata, "Belum lama ini, seseorang muncul di antara 5 orang dimensi alam semesta. Orang ini dilahirkan dengan tubuh Tao dan mendemonstrasikannya dalam tubuh fana."
Dao surgawi. Mendengar ini, Zhao Su menyipitkan matanya sedikit. Apakah Mutian Dao yang dikenal sebagai pedang keempat di dunia? Yuan Gu mengangguk tepat. Zhao Su terdiam dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Bagaimana bos yang begitu menakutkan bisa begitu kuat? Pada saat ini, Yuan Gu menambahkan, selain orang ini, ada juga seorang super jenius yang telah muncul di klan Kaisar Abadi. Dikatakan bahwa orang ini telah sepenuhnya membangkitkan darah abadi. Tidak hanya itu, dia juga telah membangkitkan jejak master pedang abadi yang tersisa di dunia manusia. Garis keturunan gila klan kekaisaran. Jika Anda mengecualikan master pedang di dunia, dia adalah orang paling jahat dalam sejarah klan kekaisaran abadi. Mendengar ini, wajah Din Li tiba-tiba menjadi serius. Salah satu dari 6 klan besar di Tanah Suci, dan menduduki peringkat pertama. Klan Kaisar Mayat hidup saat ini, tidak termasuk beberapa keluarga super kuat di Guangxuan Universe, adalah klan nomor 1 di dunia. Dan bahkan klan super di Guangxuan Universe harus memberikan perhatian kepada klan Kaisar Mayat hidup. Karena ibu dari master pedang manusia berasal dari klan Kaisar Abadi. Zhao Su bertanya, siapa pelindung orang ini? Luo Zhaoqi berkata dengan sungguh-sungguh, dikatakan bahwa dia adalah tuan tanpa batas yang bertarung dengan ahli pedang manusia di dunia maya. Zhao Su terdiam, terkejut di dalam hatinya, bos lain yang tiada taranya. Yuan Gu melanjutkan, selain itu, seorang super jenius juga muncul di dunia iblis. Ketika orang ini lahir, dia mengejutkan seluruh klan iblis karena dia adalah tubuh suci kuno yang legendaris ketika dia dilahirkan, dan dia dilahirkan dengan suci. Dikatakan bahwa Nona Arya, kepala Akademi Iblis, secara pribadi pergi ke dunia iblis dan sepertinya menjadi pelindungnya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Lalu berkata, iblis di atas, mereka semua adalah monster di antara monster, masing-masing penjaga lebih menakutkan dari yang lain, dan yang dari Bima Sakti bahkan lebih menakutkan. Zhao Su sedikit mengernyit, galaksi, Yuan Gu mengangguk, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dikatakan bahwa galaksi adalah orang yang ditakdirkan untuk generasi ini. Mendengar ini, Zhao Su tercengang, orang yang ditakdirkan? Siapakah orang yang ditakdirkan pada generasi sebelumnya? Itulah ahli pedang di dunia, bakat orang yang ditakdirkan dari semua generasi sangat menakutkan dan tak tertandingi sepanjang zaman, dan mereka hampir selalu melampaui semua orang jenius di generasi mereka. Dan sekarang, orang lain yang ditakdirkan muncul? Yuan Gu tersenyum pahit. Tahukah kamu mengapa kita begitu cemas sekarang? Zhao Su tiba-tiba melihat ke arah Anmu dari kejauhan. Siapa pelindungnya? Yuan Gu berkata dengan suara yang dalam. Menurut tebakan kita, mungkin itu adalah Wu Shen. Seorang Wu Shen? Ekspresi Zhao Su menjadi lebih serius dari sebelumnya. Seolah memikirkan sesuatu, Zhao Su memandang Ye Guan yang berdiri di kejauhan, dengan sedikit penyesalan di matanya. Era ini berbeda dengan era sebelumnya, tanpa pelindung yang kuat, Anda tidak bisa melangkah jauh. Bahkan jika Anda memiliki bakat pelindung, perjalanan seni bela diri tidak ada habisnya. Jika tidak ada yang membimbing dan menemani Anda, seberapa jauh Anda bisa melangkah sendiri? Jika tidak ada yang melindungi Anda,
Bagaimana Anda bisa melawan sebab dan akibat yang tiada habisnya serta nasib yang tidak dapat diprediksi? Zhao Su menatap Ye Guan dengan penyesalan di matanya. Dia awalnya sangat optimis tentang Ye Guan. Tapi sekarang setelah mendengar tentang wali berbakat itu, dia putus asa. Bersambung.